luar biasa. Boleh silakan dari Bapak Ibu semuanya ya. Berapa banyak hari ini yang masih fokus ingin sampai di Crown Agency? Berikan salam kanan kirinya. Selamat tinggal kemiskinan. Selamat datang kekayaan. Luar biasa ya. Aura-aura positif itu sekarang ada di tempat ini. Ketika Anda mengimani, maka itu akan terjadi untuk Anda. Amin. Oke, Bapak Ibu, pertama kali saya ikut di sini, saya ini bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Saya cuma seorang pengusaha mobil selama 22 tahun. Saya nggak ngerti bagaimana agensi, saya nggak ngerti bagaimana kerja di bisnis multi level. Bahkan saya ini anti asuransi, juga anti dengan MLM. Saya cuma tahunya beli, jual, untung. Stok barang, jual, untung. Ketika tahun 2014, saya melihat satu malam istri saya berdoa di atas handphonenya. Saya pikir dia sedang mendoakan orang sakit, Bapak Ibu. Ternyata dia bilang sama saya ada peluang usaha bagus banget. Besok paginya dia ceritakan tentang bisnis 3A ini. Tapi saya ngomong, enggak. Saya nggak mau kerja itu. Bahkan saya pernah bilang ke saya, kamu nggak mungkin kaya kerja ini. Dia pagi cerita, siang cerita, malam cerita. Mau makan pagi cerita, makan siang cerita, makan malam cerita. Mandi pagi cerita, mandi sore cerita. Saya kenanya ketika malam hari, ketika saya mau tidur di kamar. Mau tidur ya, bukan ngapa-ngapain. Dia ngomong lagi sama saya. Saya bilang saya nggak mau dengerin. Sampai hari ketiga besok paginya, dia sama saya kejar-kejaran seperti kucing sama anjing. Saya naik ke atas, dia ikut ke atas. Saya turun ke bawah, dia turun ke bawah. Sampai anak saya yang ketiga bilang gini, Papa, Mama mau bicara. Papa dengerin. Saya bilang, Mamamu bicara nggak penting. Karena apa? Karena saya udah mental block di bisnis jaringan. Karena bagi saya bisnis yang paling sempurna adalah bisnis konvensional yang memang udah saya tekuni selama 22 tahun. Tapi di hari ketiga itu saya mulai dengar ketika di kamar istri saya bilang ini bisa punya penghasilan sampai kiau. Berapa sampai kiau itu? 300 juta. Saya langsung buka bantal. Berapa? 300 juta. Modalnya berapa? Saya bilang begitu. Karena bagi saya prinsip saya bicara keuntungan itu adalah bicara omset, bicara modal. Ketika dia bilang modalnya cuma 350.000, saya bilang nggak mungkin, itu bohong. Saya bilang gitu ke dia. Tapi karena malam itu diceritakan panjang lebar, semeribing saya dengar. Saya gengsi dong kalau bisnis dari istri. Besok pagi dia nganterin sekolah, jam 7 pagi saya bangun, saya langsung menghubungi mbah saya. Kenal nggak dengan mbah saya? Namanya Mbah Google. Saya buka, dia semalam saya dengar dia sebut 3E Networks, begitu kan? Saya ketik pertama 3i nggak muncul, CAR 3i muncul. Saya pelajari dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Dan saya telepon ke saya jam 11 siang. Saya bilang, oke, gua melok, maksudnya gua ikut, gitu kan? Dia jawab, wes kaset sudah tak daftarin, katanya. Saya ngomong, kalau gitu ngapain kamu ngomong sama saya, begitu kan? Nah karena dia ngomong penghasilan 300 juta,
Maka saya langsung kebayang di bulan pertama saya kepingin 50 juta. Dasar ngomong sama Asyang mata duitan. Jadi pikiran saya bagaimana bulan pertama saya terima 50 juta. Kira-kira masuk akal gak ya? Saya bilang, oke, kamu hubungkan sama orang yang ngejak kamu. Ternyata dia cuma dapat dari broadcastnya BlackBerry. Saya ngomong mati. Saya lihat fotonya, itu fotonya lagi jual anjing. Saya mau telepon nggak jadi karena kok jual anjing. Besok pagi dia jual makanan ikan. Besok lagi jual Pampers. Saya bilang ke dia, ini leader nggak bener nih, saya bilang gitu. Akhirnya saya telepon beliau, saya bilang dia di Semarang. Sampai hari ini saya nggak pernah tahu wajahnya bagaimana, karena nggak pernah ditampilkan di foto PP-nya dia. Saya bilang, Pak, bulan pertama saya mau punya penghasilan 50 juta. Dia bilang, Pak, orang yang paling hebat aja bulan pertama cuma dapat 1,2. Saya ngomong, waduh, ini komisi di makelar saya ini. Saya jadi bisnis makelar begitu kan. Bulan kedua berapa, Pak? Bulan keduanya lumayan, Pak, baru di angka 7 juta. Saya bilang, ini komisi makelar juga, bulanan makelar saya. Sampai di bulan ketiga bulan ketiga berapa? Lumayan, Pak, 12 juta. Saya berpikir begini, waduh, saya ini udah pernah melarat Bapak Ibu di tahun 2002 ketika habis kena falas. Saya pikir kalau saya harus balik lagi ke nol, sedangkan saya punya bisnis 22 tahun sudah saya bangun, dan saya punya zona nyaman di situ Bapak Ibu. Penghasilan mobil nggak mati 100 juta per bulan, 100 sampai 200 juta per bulan. Tapi istri saya bilang, di mobil kan pasang surut, di sini bisa pasti. Saya harus mengorbankan kehidupan saya. Ini showroom saya Bapak Ibu. Saya main di premium car, dan saya nggak pernah bicara ribu. Saya kalau ketemu orang selalu ngomongnya tiao. Apa tiao itu? Juta. Nggak pernah saya bilang ribu, karena di mobil nggak ada ribuan, semua bunyinya juta semua. Hobi saya sebelum saya bistri saya hobinya jalan-jalan ke luar negeri. Bahkan kita agendakan setiap tahun saya harus pergi ke Eropa. Itu waktu saya punya leisure time. Jadi ketika saya di Eropa, saya di Mont Blanc, dan terakhir saya di London. Ini tahun 2014. Waktu itu karena istri saya memaksa saya kerja ini, saya punya kontak di BlackBerry saya itu sekitar 2.300 kontak. Itu termasuk teman-teman mobil dan pelanggan-pelanggan saya. Saya nggak tahu bagaimana cara memasarkan. Saya pikir di broadcast aja begitu kan. Saya bikin kalimat, lalu waktu saya mau broadcast itu saya berhenti dulu. Saya bilang, ya enggak, ya enggak, ya enggak, begitu. Akhirnya saya gini, ya, saya tekan. Enggak lama langsung balas semua, terutama teman-teman saya suruh mobil di Jakarta. Dia bilang, bos, lu sekarang bangkrut ya. Lu bisa Asyang kerja tabungan cuma 35.000 bisa masuk koran Kompas halaman 1. Semua komplain ke saya. Dikira saya udah bangkrut Bapak Ibu, udah mentok jual mobil. Malu nggak kira-kira Bapak Ibu? Malu. 2.300, besok pagi saya buka tinggal 2.100. Saya broadcast lagi emosi tinggal 2.000. Saya broadcast lagi di bawah 2.000 kontak. Saya bilang, ini orang kemana semua nih, hilang semua. Nggak tahu hilang, tahu hilang semua. Tapi karena saya kepingin mendapatkan apa yang istri saya bilang 300 juta, saya harus berkorban dari zona nyaman saya. Ketika itu saya ragu-ragu karena papi mami saya nggak dukung, saudara saya nggak dukung. Dia bilang, kamu udah 22 tahun loh, mau kamu buang aja ini. Tapi karena istri saya bilang ini bisa 300 juta, saya langsung mata duitan terngiang-ngiang 300 jutanya Bapak Ibu, nempel di kepala saya. Nah, saya mengerti bahwa saya adalah manusia yang biasa. Maka ketika saya mulai ini, saya kepingin cepat-cepat mencapai angka 100 juta. Saya pilih gaspol Bapak Ibu. Hari itu
Orang yang saya broadcast itu nggak ada yang mau, malah menghina, nggak ada yang terima saya. Tapi akhirnya saya telepon kepada 10 orang yang saya pilih yang mata duitan. Saya panggil untuk berjumpa dengan saya ceritakan 4 pilar, saya simpel ngomong cuma 15 menit, dan 10 orang itu gabung di pertama. Saya gabung tanggal 15 Juli 2014, pertengahan bulan Bapak Ibu. Tapi karena saya terobsesi dengan 300 juta, saya ngomong sama teman saya, udah, kamu undang, saya yang jualan. Bapak Ibu ngerti nggak? Saya dibawa ke pasar-pasar Bapak Ibu. Padahal saya di bis mobil itu bicara wibawa. Saya nggak pernah urusan dengan orang-orang masuk ke pasar. Dan saya benar-benar jaga wibawa di situ. Tapi ketika saya dipanggil teman saya dijak presentasi di warung Bapak Ibu. Saya berhenti di depan warung. Di mana? Di situ. Di warung itu. Iya. Waduh, mati saya. Dia turun, saya bingung. Turun nggak saya ini? Akhirnya saya pertama kali ke warung Bapak Ibu. Saya prospek dan tidak closing. Nggak closing. Saya sambil langkah gontek masuk ke mobil Mercy. Saya bilang, malu-maluin. Mobilnya Mercy tapi presentasinya di warung. Tapi saya terus berjuang. Dalam tempo 2 minggu pertama saya targetkan kepingin penghasilan 50 juta. Tapi nggak sampai Bapak Ibu. Di bulan pertama saya hanya mencapai omset 102 juta. Di jabatan pertama Broad Agency. Saya menggerutu ke saya, ini duit kecil, 8,3 juta ini komisinya mobil. Saya bilang gitu, jauh dari ekspektasi saya waktu itu. Saya bilang, tenanglah, ini kan baru bulan pertama. Saya masih ingat betul ketika itu istri saya nggak bisa tidur Bapak Ibu. Saya berangkat pagi, saya pulang siang makan, saya masih itu ngisi apa namanya itu, formulir CHR. Saya berangkat lagi ke kantor, pulang sore jam 6, dia masih di tempat yang sama menggunakan daster di kasur sambil begini. Saya berangkat lagi, pulang jam 8, dia udah begini, udah tidur, tapi masih pegang pulpen begini. Saya berpikir apakah ini bisnis yang bisa diandalkan waktu itu. Nah, akhirnya bulan kedua saya jalani lagi. Saya bilang ke tim saya, manfaatkan saya. Saya tunggu di mall, saya tunggu di mana-mana. Dan saya targetkan di bulan kedua, saya bilang sama Upland di Semarang, Pak, di bulan kedua saya akan dapat 50 juta. Tapi ternyata setelah dibagi bonus, saya nggak dapat 50 juta Bapak Ibu. Saya cuma dapat silver agency. Omset dari 102 juta naik menjadi 339 juta. Kira-kira kerjanya ngotot nggak nih? Ngotot. Dan masuk di bulan ketiga saya juga ngotot terus Bapak Ibu. Bulan ketiga omsetnya udah bergerak sendiri menjadi 699 juta. Ini bukan saya yang hebat Bapak Ibu sebenarnya, bisnisnya yang hebat. Beri tepuk tangan dulu. Kenapa? Karena dia dapat manfaatnya. Saya juga geleng-geleng kepala Pak. Ketika bonus dibagikan 43.900.000, saya bilang sama saya, ini 50 juta loh ini. Saya mulai menemukan semangat. Dan impian saya waktu itu adalah saya kepingin punya sebuah gedung untuk training center. Tahun 2014. Bulan depannya lagi dari September, maju sebulan lagi, omset rompat ke 850 juta. Ini running sendiri Bapak Ibu. Bonusnya hanya 45 sekian, belum target 50 juta. Tapi karena perjuangan saya kepingin 300 juta. Saya sampai setiap pagi berangkat, papi saya marah. Nggak pernah ngantor di showroom Bapak Ibu, tapi ngantornya di Galaxy Mall. Sampai supirnya bilang gini, nggak tahu bos saya ini lagi keranjingan kerja lain mobil. Sampai nggak pernah ngantor. Dari pagi saya di mall sampai jam 10 malam, kadang-kadang sampai jam 1 malam saya dalam mall.
Sampai dikira, Bapak yang punya serti ya? Iya. Demi nggak dimatiin lampunya. Iya, punya serti. Tapi perjuangan itu memang benar-benar saya lakukan Bapak Ibu. Dari saya masih model seperti ini, hanya dalam tempo 3 bulan badan saya habis Bapak Ibu. Berjuang nggak di Bapak Ibu? Halo? Sudah begini nggak perjuangannya? Bayangin, ketemu teman saya bilang gini, bos, lu cek kode darah, lu pasti punya sakit bos. Saya bilang nggak punya sakit, lu pasti punya sakit. Ayo tak antar ke Singapura. Bayangin, orang sehat mau dibawa ke Singapura. Ayo tak temani ke Singapura, lu general check up. Akhirnya saya diam-diam langsung ke lab Pramita, saya cek general check up. Puji Tuhan, tidak ada sakit apapun Bapak Ibu. Hanya karena terlalu gila kerjanya, nggak pernah makan, ngomong terus soalnya. Sampai tim saya bilang, pasien, stop, makan dulu. Udah jam 12, makan dulu, stop. Saya bilang ini orang seperti pasien, begitu banyak yang datang. Saya tidur pun di mobil Bapak Ibu. Mobil saya sebagai saksinya. Bahkan saya pernah ngelain orang sampai jam 6, setengah 6 pagi. Begitu mereka antusiasnya, kita diusir dari mall, kita pindah ke KFC. Itu begitu mereka nanya, saya udah merem, saya nggak bisa ngomong. Gantian, istri saya ngomong, saya merem. Saya ngomong, dia merem. Dan setengah 6 saya masuk ke mobil, saya ngomong di saya nggak kuat, tidur dulu di mobil aja. Tahu-tahu saya bangun jam setengah 9. Saya ngomong di saya, seperti ke diskotik aja kita ini. Ingat-ingat zaman-zaman dulu. Saya ngomong kayak ke diskotik aja kita nih ya. Jam 8 melek di mobil baru kita pulang. Mami saya marah, saudara saya marah, papi saya marah. Saya nggak nyebutin berapa bonusnya Bapak Ibu. Saya bilang masih kecil kalau dibanding showroom mobil. Apalagi di jam-jam itu kita tahu bahwa masih manual tuh banyak problem Bapak Ibu. Bahkan ada orang pernah marah ke saya, itu nagihnya halus. Dia datang ke showroom saya karena polisnya nggak jadi segala macam angkatan itu, dia bawa gobang, tahu goloknya babi itu lah. Bos, ini gimana bos? Anggota saya ini. Kenapa? Polisnya nggak ada semua, dia marah-marah, dia mau minta duitnya balik waktu itu. Karena situasi mencekam, istri saya telepon ke papi saya. Papi saya bawa orang polisi langsung untuk diselesaikan. Itu perjuangan Bapak Ibu. Sekarang udah enak, zamannya udah mobil semua, betul? Bapak Ibu mesti berterima kasih pada CHR karena makin mudah. Perjuangan dulu Bapak Ibu, dimaki orang, mau bikin kelas seminar jadi bikin komplain kelas. Kenapa? Kalau saya bikin seminar dulu, bayangin undang orang baru, dicampur orang komplain, kacau nggak? Jadi saya bikin komplain kelas dulu, saya pancing orang yang masuk komplain semua, udah minggir, baru bikin kelas BOP. Jadi nggak ada virus itu. Itu dimaki-maki orang. Saya nggak pernah kerja dimaki-maki orang Bapak Ibu. Di showroom mobil saya ini dihormati dan dihargai orang karena bicara duit. Tapi di bisnis saya belajar untuk melayani. Itu luar biasa. Ketika kita melayani, uang itu akan mengikuti Anda Bapak Ibu. Yang dulunya saya cuma tinggal pindah mobil ke Jakarta, kirim ya, kamu kesini mobil ya, saya tinggal telepon, saya bayar. Orang kalau ke kantor saya hormat semua, anak bos saya sopan semua. Tapi kena di sini, ketemu teman-teman lama, ngomongnya daldul. Saya ngomong, jangan rame-rame, nanti anak bos saya niru-niru nanti, gitu kan? Gara-gara usaha baru Bapak Ibu ya. Nah ini ketika saya di Manado, perjuangan saya masih baru awal-awal. Ini saya bikin acara di Bali waktu itu, masih tetap kerempeng. Dan ini sudah lumayan Bapak Ibu, karena saya punya 4 posisi. Sampai di tahun 2016 awal ini, saya udah terima hampir 200 juta per bulan dari 4 posisi saya. Nah, impian saya punya gedung, maka saya
betul-betul ciptakan gedungnya Bapak Ibu. Saya beli tahun 2016, gedungnya masih jelek. Itu bekas asuransi Sequis Life, di mana istri saya bekerja dulu, nggak dikeluarin AJI-nya, saya marah-marah, saya beli gedungnya. Bosnya nanya, loh kamu kerja apa? Ya ini kerja emang kan diminta itunya, AJI-nya. Dia geleng-geleng kepala. Nah, proses Bapak Ibu, gedungnya masih jelek, ya. Papanya masih model beginian, saya nggak punya apa-apa, kursi biasa, masih proses. Saya fokus ke angka 300 jutanya, saya nggak ngerasain sakitnya ini, sampai badan krempeng pun nggak sakit, nggak terasa saya ini, lupa semua, begitu kan? Lupa penampilan, semua bilang, Pak, penampilanmu kayak setan Pak, kayak jelangkung katanya begitu. Semua teman-teman saya sudah mobil, wah, lu kerja ini hancur, lu sudah bener nggak kerja ini? Saya ngomong, bener Pak, tapi tunggu waktunya, ini sedang diproses, under contraction, saya ngomong gitu. Tapi setelah saya perbaiki gedung ini, saya bikin hitam putih Bapak Ibu ya, karena kalau dibikin nggak hitam putih, ini gilani Bapak Ibu. Tahu gilani? Menjijikkan. Ini ngesip semua, kuning-kuning semua, maka saya bikin hitam putih. Kalau saya fotonya saya bikin berwarna, ini GGI. Teman saya komplain begini, bos, ini gudang atau tempat pertemuan bos? Yosip bangun Pak, sabar. Iya belum ada, saya bilang gitu. Saya nggak mau gunakan duit dari mobil, saya benar-benar mau gunakan uang dari 3i. Jadi bangunnya pun saya juga step by step. Ini agak lumayan Bapak Ibu, sudah saya tata, tapi kordennya masih pakai kebernya warung, ya. Nah, ini udah bagus. Ada Pak Henok sebagai tenaga kami di Surabaya, lebih bagus. Lanjut, ini tim kami di Surabaya, tim untuk trainer. Kita bikin Tiger Academy. Dan ini saya bisa kembali kumpul bersama anak-anak saya Bapak Ibu. Selama ini anak saya tinggalin terus. Yang dulu kerempeng, sekarang nggak kerempeng lagi Bapak Ibu, ya. Sudah mulai balik lagi ke atas. Sudah mulai lagi modelnya nggak seperti jelangkung, ya. Ini di foto udah bagus Bapak Ibu. Teman saya bilang, wih konsepnya berubah Pak, kamu sekarang sudah berubah. Lah ini saya bilang, sudah prosesnya berjalan. Gedung kami bikin, proses dari jelek sampai lumayan, ya puji Tuhan hari ini gedungnya udah jadi. Kemarin saya baru bayar pelunasan untuk beli liftnya, ditagih, Pak liftnya masih kurang 2 juta Pak. Yaudah pulang dari Jakarta saya bayar, sambil nunggu bonusan ini Bapak Ibu. Ya, nah kalau hari ini saya bisa dari zona nyaman turun ke bawah, saya percaya bahwa Anda pun pasti mampu melakukan, asal Anda punya niat dan tekad yang kuat. Hari ini saya percaya Bapak Ibu yang ada di tempat ini bukan kebetulan, tapi Anda telah meluangkan waktu yang sangat luar biasa. Dan lambat cepat Anda semua tempat ini akan berjumpa dengan saya di Crown Agency. Terima kasih.